Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tri Ahmad Juliko bersama dengan kedua teman saya, Reno Christopher Valerian, Fajri Uda Khair. Mereka berdua ini sangat terkenal teman-teman karena prestasi mereka. Oh, tidak juga. Bisa Reno kenalin sama Fajri diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Reno Christopher Valerian. Saya anak tunggal dari kedua orang tua saya. Di sini saya akan menceritakan prestasi yang telah saya dapat, yaitu Olimpiade, juara 3 Olimpiade tingkat kabupaten selama 2 tahun berturut-turut. Saya juga memiliki hobi, yaitu bermain futsal, bermain bola, bermain biliar, dan touring, atau juga bisa dibilang traveling lah. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menonton video ini. Fajri, silakan. Kenalkan, nama saya Fajri Uda Khair. Sekarang saya menduduki kelas 12 SMA di SMA Negeri 1 Kepahyang. Saya memiliki hobi yaitu bermain futsal, sepak bola, dan juga memancing. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Di sini saya akan menceritakan prestasi saya selama saya masih SMA, SMP dan juga SMA. Semoga prestasi saya bisa menginspirasi kalian semua. Pasti orang-orang kan penasaran sih gimana perjuangan kalian dalam mencapai prestasi kan. Ya. Boleh dari Fajri ceritakan dari awal karir sampai mencapai prestasi itu. Awal mula saya itu dimulai pada saat SMP. Saya emang dari kecil itu emang suka bermain sepak bola. Cuman emang saya tidak terlalu menekuninya. Jadi saya menekuninya itu pada awal masuk SMP itu kelas 7. Di situ saya mengikuti eskul, futsal maupun sepak bola. Di situ saya sering berlatih dan memfokuskan pada sepak bola dan futsal. Saya sering berlatih dan juga mengikuti perlombaan turnamen-turnamen di Kepahyang, Bengkulu maupun Curug. Yep. Pada tahun pertama di kelas 7 itu tidak ada hasil, tidak juara sama sekali lah selama setahun. Jadi di kelas 8 baru mulai menjuarai turnamen. Turnamen terbesar waktu itu ya GSI sih. Waktu itu awal mula mengikuti membawa nama SMP IT, itu menjuarai tingkat kecamatan antar sekolah di seluruh Kepahyang, itu menjuarai juara 3. Selanjutnya bisa mengikuti lagi seleksi untuk tim Kabupaten Kepahyang, dan di situ saya masuk tim Kepahyang dan bisa menjuarai juara kedua. Yep. Lanjut Lagi saya terpilih untuk mengikuti seleksi provinsi Bengkulu, untuk mengikuti GSI nasional yang diwakilkan oleh Bengkulu. Pada saat seleksi saya juga alhamdulillah bisa keterima di GSI di provinsi Bengkulu untuk mewakilkan Bengkulu di nasional. Itu saja sih. Terpilih saya. Reno, tolong ceritain pada teman-teman kita. Apa tadi pertanyaan? Saya lupa pertanyaan. Pertanyaannya gimana sih awal, orang kan pasti penasaran nih, awal kamu menginjakan karir di fisika ini sampai menjuarai berapa kamu kemarin di kau? Tolong ceritain. Pengalaman saya. Pertama saya mengikuti perlombaan, yaitu Olimpiade pada saat SMP. Walaupun bertolak belakang dari yang sekarang, yaitu saya mengikuti Olimpiade IPS. Waktu itu saya masih bermain-main sih, tidak terlalu menseriusinya, karena ya tau lah bocil SMP. Masih labil ya? Masih labil dan tidak serius, masih suka bermain-main. Mulai masuk SMA saya ditunjuk untuk mengikuti seleksi Olimpiade Fisika, dan saya berhasil lulus dan diberikan tanggung jawab untuk membawa nama sekolah untuk berlomba di tingkat kabupaten.
Di tingkat kabupaten saya berhasil 2 kali berturut-turut. Selama 2 tahun saya berhasil mendapatkan juara 3 Olimpiade Fisika. Saya juga ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Kepahyang untuk melanjutkan perlombaan ke tingkat provinsi di Bengkulu. Walaupun di sana saya tidak berhasil mendapatkan juara, saya memiliki pengalaman untuk berlomba membawa nama Kepahyang di tingkat provinsi. Itu saja sih. Itu saja. Orang-orang kan pasti ngira perjuangan kali ini nggak ada apa-apa ya kan, pasti nganggap itu gampang banget diraih gitu kan. Hoki. Tapi apa sih tantangan terberat kalian yang pernah kalian hadapin? Dimulai dari Tantangan terberat yang saya hadapi. Tantangan terberat yang saya hadapi yaitu dari belajar. Saya dari kecil emang tidak suka belajar. Tapi semenjak saya terpilih untuk membawa nama sekolah dan membawa nama Kabupaten Kepahyang, saya mulai berpikir untuk terus menekuninya, untuk terus belajar supaya saya meraih prestasi yang saya inginkan dan yang diharapkan. Saya juga berpikir untuk membanggakan nama kedua orang tua saya dan untuk masa depan saya sih, supaya saya memiliki bekal untuk kedepannya. Kalau Pak Jri, gimana? Tantangan terbesar yang pernah Pak Jri hadapin apa? Kalau saya sendiri sih, tantangan terbesar saya yaitu ya mungkin dari kaki yang sering cedera sih, sering kumat pada saat bermain. Mungkin itu termasuk tantangan terbesar saya. Dan juga orang tua juga sering melarang saya bermain sepak bola karena saya terlalu fokus di sepak bola hingga sering lupa sekolah gitu. Jadi orang tua nyuruhnya fokus ke sekolah berarti ya? Ya, Kurang mendukung berarti. kurang mendukung. Kadang mendukung, kadang tidak. Cuman lebih disuruh fokus untuk ke sekolah sih. Siapa sih tokoh inspirasi kalian berdua? Kalau saya tidak memiliki tokoh inspirasi, saya hanya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan ingin meraih prestasi sebanyak-banyaknya yang siapa tahu berguna untuk masa depan dan karir saya ke depan. Itu saja. Kalau Pak Jri ada nggak? Kalau tokoh inspirasi saya sih ya kedua orang tua saya, karena saya mengejar prestasi di dunia sepak bola ini ya untuk kedua orang tua saya juga. Dan tokoh inspirasi saya ya seluruh pemain sepak bola sama futsal sih. Karena menginspirasi saya buat kedepannya bisa bermain di liga profesional. Sekarang nih pertanyaan khusus untuk Reno ini teman-teman. Apa yang bikin kamu tertarik Reno sama fisika itu? Saya awalnya sangat-sangat membenci fisika. Kenapa tuh? Sangat tidak suka. Ribet. Full rumus, full angka, dan full pusing. Tapi semenjak saya diterima untuk mewakili sekolah dan kabupaten, saya terus belajar, saya terus berlatih memecahkan soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya, yang siapa tahu soal tersebut bisa juga muncul di tahun-tahun yang saya jalani. Lagi ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi yang bikin kamu tertarik sama fisika? Yang bikin saya tertarik tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya hanya ingin belajar dan mengejar prestasi untuk masa depan saya dan membanggakan kedua orang tua saya. Itu aja. Ini teman-teman kan pasti penasaran sih pada saat kamu lomba itu gimana kan, apa soalnya sulit-sulit, apa gampang-gampang kan, bisa kamu ceritain nggak pengalaman kamu pas lomba itu? Untuk soal di Olimpiade tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Saya mengerjakan satu soal bisa sampai 2-3 menit. Bisa paling lama di provinsi saya nge-stuck satu soal sampai setengah jam. Ya ampun. Karena dari soalnya saja, dari soal yang full huruf bisa jadi jawaban yang full angka. Ya, gimana? Gua nggak bisa gua bayanginnya itu. Saya nge-stuck sana dan itulah jadikan
pengalaman saya dan motivasi saya supaya saya dapat terus belajar, supaya saya dapat terus memfokuskan diri saya untuk meraih prestasi ke depannya. Itu aja sih. Kan orang kan pasti pusing sih kepalanya ngerjain soal fisika kayak pasti pusing kan. Jadi gimana sih cara kamu jagain mental kamu biar tetap semangat gitu? Terus belajar. Belajar terus, dibimbing oleh dosen, guru, dan tambahan bimbel juga. Jangan putus belajar. Oh, Yes. Walaupun saya tidak suka belajar, tapi saya terus paksa untuk belajar. bagus sih, bagus. Ada nggak sih kamu nemuin teori atau penemuan gimana gitu? Teori, Ya, saya tidak tidak ya? saya tidak bisa menemukan teori seperti Albert Einstein, Isaac Newton, dan lain-lain lah. Saya pernah berpikir juga untuk menemukan suatu teori yang siapa tahu dapat berguna untuk kedepannya, yang siapa tahu lah bisa digunakan untuk seluruh dunia. Nice, gila sih. Tapi menurut saya itu suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil bagi saya, karena tidak sembarang orang yang bisa begitu kan. Ya, benar sih, benar. Emang ada orang-orang yang Pinternya kelewatan tuh baru bisa gitu. itu gua nggak bisa. Sekarang khusus untuk Patri pertanyaan ini. Ya. Momen paling berkesan dalam sejarah GSI kamu? Kalau momen berkesan sih bagi saya semuanya berkesan. Dari kita awal mula seleksi itu bagi saya berkesan karena kita semuanya bersaing buat wakilin nama Provinsi Bengkulu. Dan juga dari segi latihan, dari semuanya kita bareng-bareng buat banggain nama Provinsi Bengkulu. Itu bagi saya berkesan sih. Dan juga bisa menciptakan gol buat kemenangan, itu bagi saya sangat berkesan sih. Ya walaupun nggak juara, setidaknya kita bisa ngerasain gitu. Pengalaman lah. Pengalaman lah. Pengalaman. Kan kita sebagai seorang atlet ini kan pasti harus jaga terus kan, biar tubuh kita terlihat bugar terus. Jadi gimana kamu jaga fisik kamu sama kondisi mental? Kalau fisik itu sendiri ya bisa dari segi makanan ya, dari pola makan, dari pola makan makanan bergizi yang mengandung protein juga. Dan juga kita sebelum bertanding itu tidak boleh begadang. Karena kalau kita begadang itu sangat berpengaruh dalam permainan. Mungkin badan kita jadi lemas gitu kalau kita sebelum bertanding itu malamnya kita begadang gitu. Kalau dari segi mental, mungkin pada saat bertanding kita itu di dalam lapangan harus pede sih. Harus pede ya? Ya harus pede, tidak boleh menghiraukan kata-kata supporter gitu yang bisa bikin mental kita jadi down. Jadi ya anggap aja supporter itu ya nggak ada gitu yang meremeh-remehkan kita. Dari lawan juga yang memprovokasi kita buat pancing emosi ya, agar kita mendapatkan kartu merah. Juga mereka seperti yang gitu. Ya, Fokus saja berarti ya? fokus saja. Fokus saja berarti. Jangan pernah hiraukan lah kata-kata itu. Agar kita saat bertanding itu tidak down gitu. Kalau peran tim ada nggak sih? Peran teman-teman gitu tim untuk capai prestasi kamu saat ini? Kalau peran tim sih ya sangat, semuanya emang berperan sih dalam mengejar prestasi itu. Dari seluruh pemain dan juga pelatih juga. Apalagi kalau kita saat mengalami kekalahan gitu kan nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Jadi semuanya nge-support buat bangkit lagi. Dari teman-teman juga sama coach juga membangun semangat lah buat pertandingan selanjutnya, nggak terlalu larut dalam kesedihan gitu. Saya juga sih pernah. Ya. Bener banget yang katain Pak Jari tadi. Kalau ini target kamu selanjutnya dalam karir sepak bola kamu? Kalau target saya sih sama seperti yang lain-lain mungkin yang berkarya dalam sepak bola. Bisa bermain, bisa melanjutkan karir di liga profesional gitu. Dan juga bisa membela nama negara sendiri sih. Amin, amin. Semoga terwujud. Amin. Amin. Bisa ada. Ini nih, selanjutnya pertanyaan untuk kalian berdua nih. Kalau kalian pengen saling tukar bidang, apa sih yang pengen kalian pelajarin atau yang kalian coba? Boleh? Siapa? Siapa aja dulu lah. Pengen.
kita ya? Kalau saya bertukar bidang dengan Fajri ya, tidak ada yang ingin saya coba. Karena saya juga memiliki hobi yang sama dengan Fajri. Jadi semua yang Fajri lakukan itu semua sudah saya lakukan juga. Oh, berarti Reno dulu sering bermain bola berarti? Saya dari kecil juga hobi bermain bola. Tapi semenjak saya terkena cedera hingga patah tulang saya, Baru tahu ya. saya stop bermain bola sampai SMP. Di SMP saya beralih ke futsal. Dari SMP hingga sekarang saya masih sering bermain futsal. Dengan Fajri juga saya sering bermain futsal. Boleh tahu cederanya bagian mana? Di bagian lutut ini sempat bukan patah sih sebenarnya. Di sini retak dan tumbuhnya tidak bagus, jadi terlihat menjol. Dan juga di kelingking. Oh, itu kelihatan banget itu patah. Sempat patah dan sekarang sembuh tapi tidak sempurna. Masih bengkok. Kalau Fajri, apa yang Fajri pengen coba? Kalau pengen coba sih enggak ya. Enggak, Karena emang enggak terlalu suka gitu dalam fisika gitu. Karena kan hitung-hitungan. Jadi ya emang enggak passion gitu. Bukan passion. Ya bukan Push. passion. Mohon maaf tadi teman-teman ada kendala sedikit. Kendala lagi. Maaf ya, maaf. Sama ini audio sama kameranya. Jadi nggak enakan gua sama teman-teman. Lanjut aja ya podcastnya. Ya. Kan apa? Anak-anak muda sekarang ini kan pengen banget itu kayak kalian gitu kan. Kalian boleh nggak sih kasih satu saran gitu kan buat teman-teman yang pengen ikut jejak kalian? Boleh Pak Jeri? Kalau dari saya sendiri sih sarannya buat yang ingin mengikuti jejak di sepak bola maupun futsal ya jangan bermalas-malasan dalam latihan, tetap semangat, disiplin, konsisten, jangan begadang pada saat mau latihan maupun saat mau bertanding di suatu perlombaan. Ya, dan jangan juga mendengarkan apa yang orang lain katakan kepada kita gitu. Kurang lebih yang sering meremehkan kita, sering ngatain kalau turnamen itu nggak juara, Oh ya. kapan juaranya gitu. Dan pernah dengerin kata mereka, kita fokus saja pada mimpi yang ingin kita kejar, prestasi yang ingin kita kejar. Karena tidak ada yang bisa menghentikan mimpi kita selain diri kita sendiri. Oh, bagus banget ya Pak Jeri. Kalau dari Rena gimana? Saran ya. Ya, saran motivasinya. Saran dari saya yaitu buat teman-teman yang ingin berprestasi dalam hal pendidikan, jangan berhenti belajar dan jangan berhenti untuk menekuni hal yang ingin kalian capai. Karena jika kita melakukannya dengan setengah-setengah, tidak akan ada hasilnya. Seperti saya yang awalnya sangat tidak senang belajar, tapi saya paksa terus untuk menjadikan diri saya untuk semangat belajar. Sehingga saya sampai meminta bimbingan dari dosen dan guru di sekolah hingga bimbel juga untuk mencapainya. Cerita sedikit lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Seperti yang kata Fajri tadi, jangan pernah hiraukan mereka yang meremehkan kita. Saya pernah diremehkan oleh orang tua saya, bukan dengan orang lain, dari orang tua saya. Ya, dia bilang kalau aku itu nggak akan bisa berprestasi dalam hal yang aku lakukan tersebut, Jadi sempat sakit hati dan ingin berhenti, tapi pikir lagi udah tanggung kan. Terus jalani, terus belajar, terus belajar lah pokoknya. Yap. Hingga berhasil menjuarainya dan tunjukkan kepada mereka yang meremehkan kita hingga mereka terkejut Ya. bahwa kita bisa. Itu saja. Kita buktikan dengan hasilnya. Ya. Teman-teman bisa lihat perjuangan mereka berdua di sini. Nggak gampang gitu teman-teman. Teman-teman kira enteng, sepele gitu, nggak gampang. Ada perjuangan di belakang itu. Untuk meraih itu tetap konsisten, disiplin,
banyaklah keluh kisah mereka ini. Mungkin itu saja podcast dari kami. Tepuk tangan dulu, Mas. Mantap. Mantap. Kami dari podcast Lantas Lantai Atas Indah Foto pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Makasih Bang udah datang. Dadah. Oke.